TNI di Jogja. Masya Allah, beliau sudah mendeteksi akan terjadi kerusuhan di Indonesia. Siapa aktornya? Geng Solo. Itu aktor intelektual. Kemudian buzzer-buzzernya PSI, Partai Solidaritas Indonesia, yang diketuai oleh Kaisang. Pendanaannya siapa? Riza Khalid, yang ngerampok Pertamina sampai 1.000 triliun. Luar biasa. Jadi sebelum 25 Agustus, sebelum terjadi kerusuhan nasional itu, saya dipanggil mantan Panglima TNI di Jogja. Masya Allah, beliau sudah mendeteksi akan terjadi kerusuhan di Indonesia. Siapa aktornya? Geng Solo. Itu aktor intelektual. Kemudian buzzer-buzzernya PSI, Partai Solidaritas Indonesia, yang diketuai oleh Kaisang. Kalian milih siapa? Kenapa nggak Jokowi? Kalau Prabowo? 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 Memperbaiki kehidupan rakyat, itu arti yang murni dari politik. Tapi ternyata karena manusia penuh dengan nafsu, penuh dengan naluri-naluri yang ingin dominasi, ingin berkuasa untuk kepentingan sendiri, terjadi pengertian yang negatif. Artinya adalah bahwa politik adalah keinginan merebut kekuasaan dan bahkan dengan segala cara. Nyindir deh, nggak nampar ya orang yang gila kepada kekuasaan. Siapa sih yang dimaksud, ya kan? Apakah Wiwi? Apakah Bowo itu sendiri? Ya masa dirinya menyindir dirinya sendiri? Ya enggak lah. Cuma kalau menurut versi netizen, kayaknya itu mirip-mirip aja gitu loh, ya. Ya inilah pemirsa, kadang-kadang usia yang sudah sepuh itu, ya, kata-katanya tidak terkontrol dan kata-katanya itu balik kepada dirinya sendiri, ya. Gila kekuasaan enggak? Nah, cara mendefinisikan gila kekuasaan atau tidak itu tergantung kepada masing-masing yang punya persepsi. Kalau bagi netizen nih, akhirnya kan bertanya nih para netizen, ya kan? Ya, saking gilanya sampai berkali-kali nyalon
ya. Dan giliran kepilih malah kayak mabuk kecubung. Nah, gila nggak kalau orang berkali-kali nyalon? Nyalon pertama kalah, nyalon kedua kalah, nyalon ketiga kalah, nyalon keempat karena sudah habis-habisan. Udah, bagaimanapun caranya yang penting berkuasa. Nah, kalau seperti itu masuk kategori gila nggak? Ya ini ada kata Jenggo 17, itu yang bahaya Pak. Kalau sudah kategori gila, khususnya gila kekuasaan, dia lupa diri, ya, hilang akal sehat, menghalalkan segala cara, sudah masuk sakit jiwa akut, ya. Ada yang mengatakan begini, penjolola, orang gila kekuasaan, perasaan nyindir dirinya sendiri, ya. Dan ini nggak tahu ya, apa Prabowo itu sadar, apa tidak, gitu kan. Dilihat dari rekam jejak, kira-kira siapa ya Pak yang Pak Prabowo maksud, gitu kan, yang gila kekuasaan itu. Jadi ini, pemirsa, pernyataan Prabowo kadang-kadang menjadi senjata bagi netizen, atau bahkan bagi Termul sendiri, untuk nyikat Prabowo. Baru perjalanan kemari tadi saya lihat Roma Irama ngomong begini. Maulid itu adalah tradisi. Maulid itu tradisi. Tahlil itu tradisi. Bukan syariat, bukan syariat. Tradisi. Sedikit saya bantah, saudara-saudara. Kami para habaib tidak pernah ada dalam doktrin Thariqah Ba'alawi. Oh, Habib itu pasti masuk surga. Tidak ada. Saya sampaikan, jauh sebelum ada isu nasab. Wahai para habaib, wahai para sayyid, wahai para syarif, kakek-kakek kita orang soleh, orang dekat dengan Allah. Kita ini orang fajir, orang fasik, suka berbuat dosa, suka berbuat maksiat. Kakek-kakek kita para ulama, kita ini orang bodoh. Terus bagaimana mungkin kita bisa berbangga diri dengan kakek-kakek kita? Itu saya sampaikan di ceramah yang jauh sebelum ada isu nasab, saudara-saudara. Terus mau dibilang, Habib Bahar berkata, satu Habib lebih utama daripada 70 kiai. Yang ngomong bukan Bahar bin Smith. Yang ngomong Syekh Abil Hasan As-Sindi. Beliau ditanya, man afdol, siapa yang lebih utama? Dan itu saya lagi buka kitab, bukan lagi ceramah. Saya lagi ngajar santri. Waktu saya sidang, mohon maaf Habib, waktu saya sidang masalah KM50 kemarin, saya bilang sama kiai-kiainya yang jadi saksi yang memberatkan. Katanya di situ Habib Bahar terlalu menonjolkan Habib Rizik ketika sidang. Terlalu menonjolkan dengan berulang-ulang menyebut Habib Rizik, Habib Rizik, Habib. Kiai Haji Imaduddin jebol Madura. Jebol Madura. Maksudnya gimana? Maksudnya Kiai Haji Imaduddin akan ngisi di daerah Madura. Apa itu? Kiai Haji Imaduddin perdana ngisi di daerah Madura ini. Jebol apanya? Sampai detik ini Madura tidak pernah jebol, apalagi kecolongan. Imaduddin ceramah di Madura. Tidak, karena kemarin mau ngisi di Madura ditolak kembali di Madura. Dan memang belum kuat, masyarakat belum sadar. Dan sekarang banyak masyarakat yang sudah tahu bahwa apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman itulah kebenaran. Madura akan tetap selalu sadar, bahkan sampai detik ini sadar
masih sadar. Buktinya apa? Buktinya sampai detik ini tidak ada agenda apapun mengenai ceramah Imaduddin ke Madura. Oke teman, di segmen kali ini saya diminta untuk menanggapi terkait daripada jadwal ceramah Imaduddin ke Madura. Di sini banyak yang mempertanyakan, betul nggak kira-kira Imaduddin ceramah ke Madura? Kok bisa-bisanya Imad bisa lolos ke Madura? Kira-kira ini betul apa enggak teman-teman? Berita yang sudah beredar di media sosial. Nah, di sini teman-teman, sebelum saya jelaskan terkait daripada ceramah Imaduddin di Madura, sebaiknya kita tonton dulu pihak dari geng Imaduddin di sini memberikan penjelasan terkait daripada jadwal ceramah Imaduddin ke Madura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami di PPL Official. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Kiai Haji Imaduddin jebol Madura. Jebol Madura. Maksudnya gimana? Maksudnya Kiai Haji Imaduddin akan ngisi di daerah Madura. Kapan itu? Kiai Haji Imaduddin perdana ngisi di daerah Madura ini. Dan semoga sukses dan lancar. Karena kemarin mau ngisi di Madura ditolak kembali di Madura. Dan memang belum kuat, masyarakat belum sadar. Dan sekarang banyak masyarakat yang sudah sadar, sudah tahu bahwa apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman itulah kebenaran. Dan bahkan mendapat dukungan dari keluarga besar, dari Bujuk Samsudin atau Ampa, dan juga keluarga di Gunung Prau. Kita tampilkan statement dari keluarga besar yang mendukung kehadiran daripada Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani hadir di Madura. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari keluarga besar Bani Buyut Agung Gunung Prau Tambah Omben Sampang Madura dan perwakilan dari Bani Bujuk Samsudin Beruk Batu Ampar menyatakan sikap atas rencana akan diselenggarakannya acara oleh Ranting NU Banyu Pele Palengaan Pamekasan yang akan dihadiri oleh Kiai Imaduddin dari Banten. Kami sebagai perwakilan dari keluarga besar Buyut Agung Gunung Prau Tambah Omben Sampang dan keluarga besar Bani Buyut Bujuk Samsudin Batu Ampar Propo Pamekasan mendukung 100% atas terselenggaranya acara di Banyu Pele yang diadakan oleh Ranting NU Banyu Pele Palengaan Pamekasan. Nah ini teman-teman, sebelumnya saya ingin menanggapi terkait daripada opening tadi, pembekal nasab. Madura sudah mulai jebol katanya teman-teman. Jebol apanya? Sampai detik ini Madura tidak pernah jebol, apalagi kecolongan Imaduddin ceramah di Madura. Tidak. Saya perjelas lagi bahwasanya berita yang Anda angkat itu berita sudah basi, ya. Dan itu pun tidak terjadi karena kedatangan Imad ditolak oleh ulama dan tokoh masyarakat di Madura. Nah, ini teman-teman, kedatangan si Imaduddin ke Madura waktu itu memang direncanakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ya, mengaku keturunan dari salah satu bujuk teman-teman. Dan waktu itu kalau nggak salah si Imaduddin mau diundang ceramah di Banyu Pele, cuman tidak terjadi teman-teman, ya, karena ini saya bacakan beritanya dulu ya. Viral akan hadir di Pamekasan Kiai Imaduddin Usman dari Banten, ditolak ulama dan tokoh masyarakat se-Madura. Nah ini beritanya teman-teman, Kamis Juli 13
2023, 2 tahun yang lalu. Cuman viral kembali beberapa hari yang lalu, teman-teman. Nah, di sini masyarakat dan ulama Madura kompak menolak daripada kedatangan Imaduddin, dan ulama semadura di sini juga memberikan surat pernyataan yang mana surat ini ditujukan kepada kepala desa Banyupele. Yang mungkin desa itu yang akan dihadirkan Imaduddin. Nah, isi suratnya seperti ini, teman-teman. Ulama dan tokoh Madura. Ini ditujukan kepada kepala desa Banyupele. Sehubungan dengan adanya rencana pengajian yang akan menghadirkan Kiai Imaduddin Utsman ke desa Banyupele, Pelengahan, Pamekasan, maka kami para ulama dan tokoh masyarakat Madura memberikan peringatan. Ya, memberikan peringatan ini, teman-teman. 1. Mengingat masrab adat tatak ramah para guru dan sesepuh Madura di 4 kabupaten sejak dahulu harus menghormati dan memuliakan para habaib dan para guru serta keturunannya. 2. Mengingat masrab adat tatak ramah yang dimiliki oleh Kiai Imaduddin Utsman sangat berbeda dengan masrab para guru dan sesepuh Madura karena terlihat kurang menghormati dan memuliakan para habaib sehingga mempermasalahkan keaslian nasab habaib Bani Ba'alawi yang tersebar di bumi Yaman dan Nusantara. 3. Maka dari itu kami para ulama dan tokoh Madura sangat berat hati dengan rencana menghadirkan Kiai Imaduddin Utsman Banten ke Madura dan meminta agar menghadirkan kiai lain saja yang tidak beda dengan masrab para guru dan sesepuh Madura. 4. Meminta kepada Kepala Desa Banyupele Pelengahan Pamekasan Bapak Samsul Arifin agar menggagalkan rencana menghadirkan si Imaduddin Utsman dengan alasan demi keamanan dan ketenangan bersama. Nah, ini teman-teman sudah sangat jelas, padat, ya,